Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Pada pagi hari ini akan dipresentasikan 4 laporan studi independen, 3 secara offline dan 1 secara online. Yang secara online adalah Kevin Panjaitan. Kepada Kevin dipersilahkan untuk mempresentasikan laporan studi independennya selama 15 menit. Silakan. Baik, Bu, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Sebelumnya, Pak, apakah suara saya terdengar, Bu? Maaf, Terdengar, terdengar, tapi agak ini ya, eh, kurang jernih. kurang jernih, Bu, ya? Sebentar, Bu, ya. Hmm. Eh, apakah sudah terdengar, Bu? Maaf. Ya, sudah. Silakan di-share Baik, slide presentasinya. baik, Bu, saya Bu. Baik, Bu. Baik, apakah sudah terdengar, Bu, presentasi saya, Bu? Ya, terlihat. Silakan. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman semua. Ini saya ingin mempresentasikan hasil. Putus-putus suaranya, Kevin. Seperti itu, Bu, ya. Apakah masih terdengar, Bu? Masih, masih. Baik, baik. Mungkin jangan terlalu dekat Sebentar, Bu, ke ya. speaker kali ya, biar jangan pecah ya. Oh iya, Bu, mungkin. Apakah suara saya masih putus-putus, Bu? Sudah, oke. Silakan. Oke, baik. Jadi saya ingin mempresentasikan hasil studi independen saya seperti ini, yaitu prediksi indeks harga konsumen Provinsi Jambi. Saya menggunakan model derek waktu autoregressive integrated moving average atau ARIMA. Oke, sebelumnya ada beberapa topik pembahasan. Pertama saya ingin membahas pendahuluan di mana yang kedua profil mitra dan lokasi saya melakukan studi independen, terus analisis situasi dan permasalahan, metode pelaksanaan kegiatannya gimana, dan pelaksanaan pembahasan kegiatan, dan terakhir di penutup dan refleksi. Oke, baik. Di pendahuluan ini saya ada 2 poin utama, yaitu bagaimana latar belakang dan tujuan melakukan kegiatan ini. Jadi latar belakangnya gimana program studi PN ini merupakan program kampus merdeka di mana sangat relevan bagi mahasiswa dapat mendapatkan nilai praktis dan sertifikasi sesuai kebutuhan industri. Di mana para program ini memberikan kesempatan emas kepada mahasiswa untuk belajar mengembangkan diri dan aktivitas yang diakui sebagai dari perkuliahan tersebut, di mana program studi pendek saya yang lakukan itu di Badan BPS Provinsi Jambi, yang di mana peran BPS tersebut yaitu penyediaan data informasi tentang statistik di Provinsi Jambi. Tujuannya ya bagaimana mahasiswa melatih berpikir kritis, terus bagaimana pengalaman dan gambaran memasuki dunia kerja, dan bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan dalam identifikasi permasalahan yang dihadapi dan ilmu bersosialisasi dan berkomunikasi saat memasuki dunia kerja. Oke, manfaatnya bagi saya sebagai penulis yaitu saya dapat melatih berpikir kritis saya dan juga dapat melakukan saran terhadap mitra. Bagi saja mitra dapat bekerjasama dengan saya dalam analisis yang saya lakukan yaitu indeks konsumen bagi Fakultas Desain dan Teknologi Universitas Jambi. Akan diadakannya mungkin kerjasama antara mitra dan fakultas. Profil singkat, di sini ada beberapa poin penting dari mitra yang tempat saya melakukan studi independen, yaitu bagaimana sejarah BPS, bagaimana sih kegiatan mitra dan kondisi lokasi BPS tersebut. Sejarah Badan Pusat Statistik itu didirikan pada Februari 1920 awalnya di bawah Direktur Pertanian Kerajinan Perdagangan yang berlokasi di Bogor. Pada tanggal 24 September 1924, namanya dulu yaitu Central Council for the Statistics atau CKS. Dan pada masa pendudukan Jepang pada 1940 sampai 1945 namanya berubah menjadi Sombu Chosaichu Genbu.
Dan pada tahun 1907, nama Biro Statistik resmi diubah menjadi Badan Pusat Statistik berdasarkan keputusan Presiden juga, yaitu nomor 86 tahun 1948, menetapkan perwakilan Badan Pusat Statistik yang yaitu instansi vertikal di mana terdapat Badan Pusat Statistik Provinsi, terdapat Badan Pusat Statistik Kabupaten dan Badan Pusat Statistik Kota Madya. Kegiatan mitra di sini ada beberapa deputi, yaitu pertama deputi bidang statistik sosial, di mana ada beberapa seksi, pertama seksi kependudukan, seksi kesejahteraan rakyat, dan seksi ketahanan sosial. Kedua, ada deputi bidang statistik produksi, di mana di ini seksi statistik pertanian, industri dan pertambangan energi dan konstruksi. Dan juga deputi bidang statistik neraca dan statistik, di mana saya di sini saya melakukan studi independen, yaitu seksi neraca produksi, seksi neraca konsumsi, dan seksi analisis lintas sektor. Terakhir ada bidang integrasi pengolahan diseminasi statistik atau IPDS, di mana di sini terdapat seksi integrasi pengolahan data, seksi jaringan rujukan statistik, dan seksi diseminasi dan layanan statistik. Lokasi yang saya melakukan itu berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Telanekpura, Kota Jambi, di Provinsi Jambi, tepatnya di depan kantor gubernur. Di sana dipimpin oleh Kepala Badan Pusat Statistiknya yang bernama Agus Subdio M. Statistik. Lanjut ke analisis situasi dan permasalahan, di mana dua poin penting yang saya ingin bahas, yaitu analisis situasi, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Analisisnya karena kita tahu bahwa indeks harga konsumen itu mencerminkan harga barang dan jasa secara terus-menerus, di mana juga indeks harga konsumen itu berperan penting untuk indeksasi inflasi, upah, anggaran, dan biaya hidup, di mana perubahan indeks harga konsumen juga mempengaruhi stabilitas ekonomi, sehingga diperlukan prediksi indeks harga konsumen yang akurat untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan ekonomi yang efektif dan mengendalikan harga dan menstabilkan ekonomi. Identifikasi masalah dan rumusan masalahnya. Pertama saya ingin melihat perubahan indeks harga konsumen yang mempengaruhi indeksasi upah, penyelesaian kontak, eskalasi proyek, target inflasi, anggaran, dan biaya hidup di Provinsi Jambi. Kedua, dampaknya apa sih jika penurunan kedua dampak indeks harga konsumen ini, yaitu penurunan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, sehingga juga indeks harga konsumen menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya Provinsi Jambi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Di mana rumusan masalahnya tersebut berdasarkan indeks harga konsumen dapat diprediksi dengan metode peramalan untuk tahun 2024, untuk tahun 2025 ke depan. Metode pelaksanaan kegiatannya, pertama saya bagi tiga, bagaimana kerangka pemecahan masalah, bagaimana kayak sasaran yang saya melakukan penelitian ini, dan metode kegiatannya bagaimana. Kerangka pemecahan masalahnya yaitu bagaimana indeks harga konsumen Provinsi Jambi mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dibayar konsumen, di mana penyelesaian kontrak dan target inflasi di Provinsi Jambi tersebut, di mana dengan peramalan ini membantu memprediksi fluktuasi harga-harga di masa depan, seperti untuk September tahun 2025 dengan model direct waktu Arima. Kayak sasaran dari penelitian saya itu yaitu pemerintah daerah Provinsi Jambi, yang kedua instansi mitra saya yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, dan seluruh masyarakat di Provinsi Jambi. Metode kegiatannya, di tempat kegiatannya jelas di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Sumber datanya saya menggunakan data sekunder yang telah diolah, yaitu berupa indeks harga konsumen di Provinsi Jambi pada Januari 2010 hingga September 2024. Teknik analisis data yang saya lakukan atau metodenya, pertama saya kumpulkan data dan terus saya persiapkan. Kedua, saya uji stasionaritas data tersebut. Ketiga, saya identifikasi modelnya. Keempat, saya estimasi parameternya. Kelima, saya uji diagnostis dari model tersebut. Baik, selanjutnya pelaksanaan pembahasan kegiatannya, bagaimana hasil pelaksanaan kegiatan, bagaimana pembahasannya, dan juga apa evaluasi kegiatan dari saya, dan faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan ini. Pembahasannya,
Setelah saya menggunakan metode deret waktu ARIMA forecasting, saya mendapatkan model ARIMA yaitu 414, di mana parameter ini signifikan pada AR1, AR4, MA1, dan MA4 dengan menghasilkan persamaan di mana YT sama dengan 0,6417 ditambah 1,13, YT-1, di mana YT-1 itu deret waktu ke sebelumnya ditambah 0,8526 YT-4 dikurang 1,005 YT-1 dikurang 0,8458 YT-4 ditambah YT. Maaf, ini delta T. Jadi delta T ini merupakan residualnya. Di manakah hasil prediksi causal model menggunakan mean absolute percentage error di mana 0,036%, di mana hasil ini sangat baik. Dan selama hasil studi independen ini, penulis bertugas di bidang neraca dan analisis statistik yang bertanggung jawab menginput data, menganalisis data, dan membantu publikasi di Badan Pusat Statistik. Di mana penulis juga melakukan web scraping dengan perangkat lunak Python untuk otomatisasi pengumpulan data terkait berita yang terkait di Provinsi Jambi. Evaluasi kegiatannya, program studi pendek ini bersama mitra dan program studi perlu menentukan kegiatan terlebih dahulu sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan lebih dini dan lebih awal. Dan penentuan periode waktu dan batasan data membutuhkan konsultasi dan persetujuan dari dosen pembimbing lapangan. Memakan Analisis yang cocok untuk sesuai dengan apa yang saya lakukan. Faktor pendukungnya yaitu bagaimana dosen pembimbing yang saya yang kedua, pembimbing lapangan juga dapat membantu saya dalam menyediakan data dan mitra tersebut, membantu saya bagaimana mempersiapkan soft skill saya dalam mempersiapkan dalam dunia kerja. Faktor penghambatnya dalam studi kegiatan ini, saya kurang paham terhadap pemahaman kegiatan studi independen ini. Yang kedua, saya penghambatnya yaitu dalam pembuatan artikel, dan juga faktor dari saya yaitu saya sedikit bingung juga terkait kegiatan ini. Setelah pelajari saya dapat mengerti jauh lebih baik. Baik, kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya, dalam kegiatan ini dapat membantu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan masalah untuk mahasiswa untuk Penelitiannya itu indeks harga konsumen Provinsi Jambi, di mana saya dapat hasil yang baik dalam memprediksi tahun ke depannya. Yang ketiga, pembelajaran dan identifikasi masalah hingga mencari solusi teknik tesis dipelajari merupakan bentuk penerapan ilmu pengetahuan, terutama ilmu matematika yang saya tekuni. Saran mungkin dari untuk kedepannya, untuk mahasiswa kedepannya itu dapat mempersiapkan diri baik dalam pemilihan tempat mitra maupun persiapan secara fisik dan pengetahuan agar mempermudah manajemen waktu yang tepat dalam menyelesaikan tugas yang diemban sesuai dengan mitra yang diambil. Refleksinya di sini saya dapat melatih manajemen waktu dengan baik, terus melatih manajemen diri yang bertanggung jawab, dan juga menjadi lebih berani dalam berkomunikasi dan peningkatan soft skill untuk mempersiapkan di dunia kerja. Di sini lampiran kegiatannya, boleh teman-teman lihat dari saya. Dan ini hasil dokumentasi artikel yang telah dipublis di jurnal Multiproximity. Terima kasih teman-teman atas presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya ucapkan selamat siang. Halo Ibu, apakah Oke, terima suara kasih saya masih Kevin terdengar, yang Ibu? sudah mempresentasikan laporan studi independennya dengan baik dan sudah ada hasilnya, dan artikelnya juga sudah terpublikasi di jurnal Multiproximity. Kemarin udah di cancel yang jurnal satunya lagi ya, karena nggak boleh double submission ya. Ini self plagiarism. Oke, untuk ya. penilaiannya nanti akan Ibu serahkan kepada Ibu Gusmi. Terima kasih atas presentasi dari Kevin. Kita tutup dulu Baik, sesi online ini. Karena Kevin sudah sampai kepada publikasi, jadi tidak ada perbaikan lagi. Karena memang sudah Ibu sudah melalui proses bimbingan kemarin ya.
Laporannya sudah Baik, Bu. diprint lengkap kan? Sudah, Ibu, saya titipkan kepada Hilmiah, Ibu. Tadi artikelnya belum, jadi eh, sudah Ibu kirim ke ini ya, ke Hilmiah tadi. Oke, Ya, demikian. Selamat pagi. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat, selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.